Momentum ini perlu saya tegaskan kembali. Setiap amanah mengandung tanggung jawab yang besar. Kalian harus menjaganya dengan baik. Ingat, Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak Pujiyono geram dengan adanya sejumlah oknum jaksa diduga melakukan pemerasan. Pujiyono menegaskan Jabar, kedatangan pihak Kejagung ke KPK disebut tidak terkait dengan kasus suap yang diduga melibatkan oknum kejaksaan. Babul Hoyer. Sementara itu kasus suap jaksa Supri Kepala Kejaksaan Negeri Praia Nusa Tenggara Barat telah mencoreng Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum menilai keterangan saksi tidak dapat dipercaya karena diduga menerima gratifikasi. Banyak yang adil juga, tapi kayaknya banyak juga yang enggak ya. Secara kasat mata sih, kalau menurut saya sih belum. Udah adil atau belum sih? Kalau adil sih kayaknya belum ya. Apalagi banyak yang buat menengah ke bawah itu banyak banget kan yang kurang adil lah gitu, enggak? Belum, karena kalau misalkan kita masih melihat banyak sekali diskriminasi terhadap masyarakat adat, kemudian kaum marginal, dan kita bisa melihat antara kelas sosial yang tinggi dengan kelas sosial yang rendah itu ada perbedaan dalam penanganan hukum. Ya, tapi saya percaya sih kalau masih banyak penegak hukum tuh yang adil. Belum sepenuhnya, 50-50 kali ya. Percaya loh kalau ada. Aku agak susah ya untuk percaya penuh juga. Sepertinya rasa kepercayaan itu mulai turun. Banyak kasus di mana jaksanya menuntut orang yang nggak bersalah. Ada pembedaan kelakuan seperti yang tadi saya bilang antara kelompok sosial yang rendah dengan kelompok sosial yang tinggi. Kayaknya harus viral dulu sih baru diurus. Tergantung kasusnya apa dulu. Itu kayaknya tentu belum. Kalau ditanya puas atau tidak, sangat tidak puas, karena kalau misalkan kita bisa melihat banyak kasus-kasus yang dimana itu seharusnya tidak masuk ke korupsi tapi justru dikriminalisasi. Jawaban mereka mungkin berbeda, namun satu hal terasa sama, kepercayaan terhadap hukum mulai memudar. No viral, no justice. Sebuah realitas di mana keadilan baru bergerak ketika sorotan publik memaksanya untuk hadir. Lalu muncul pertanyaan, apakah setiap penegak keadilan telah kehilangan integritasnya atau ada secercah harapan untuk kita masih percaya? Mas intannya terkenal. Lahir di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Basrif Arif mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Karirnya dimulai dari daerah hingga akhirnya dipercaya menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 2010. Salah satu peran pentingnya terlihat ketika ia memimpin tim pemburu koruptor. Tim ini dibentuk untuk menangkap para buronan kasus korupsi yang melarikan diri dari proses hukum. Di bawah kepemimpinannya, sejumlah buronan berhasil ditangkap, termasuk terpidana kasus BLBI. Bagi Basrif Arif, tugas seorang jaksa bukan sekedar menghukum, tetapi menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap hukum. Di masa kepemimpinannya, ratusan pelanggaran etik di internal kejaksaan ditindak. Ia menekankan bahwa aparat penegak hukum harus independen dan bebas dari intervensi politik. Di saat masyarakat mulai meragukan keberadaan hukum, Basrif Arif justru berusaha mengembalikan marwahnya. Hukum tidak hanya dibangun oleh undang-undang, tetapi juga oleh manusia-manusia yang menjalankannya. Dan kepercayaan masyarakat lahir dari integritas mereka. Basrif Arif memang telah tiada. Namun, jejak tanggung jawab, profesionalisme, dan keberanian dalam menegakkan hukum tetap ada. Karena pada akhirnya, keadilan tidak seharusnya menunggu
sorotan publik.